di live streaming ini, menjamah setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Musim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku, lebih tinggi dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepadamu, kami memuji-muji Engkau sebab Engkau baik. Apapun keadaan kami, Engkau tetap baik dalam hidup kami. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas Kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Ada Kakak Dewi, Ibu Evi, Kakak Rina, Kakak Heni, Ibu Roberta. Mari kembali kita naikkan kembali pujian ini. Tuhan Yesus baik, Allah yang selalu memelihara kehidupan kita, yang mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi dalam kehidupan kita.
Tuhan cukupi keperluanmu menurut kemuliaannya. Tuhan penuhi kebutuhanmu menurut kekayaannya. Tuhan cukupi keperluanmu menurut kemuliaannya. Terima kasih Tuhan, haleluya, Engkau selalu mencukupkan segala keperluan kami, segala kebutuhan kami, bukan menurut kekayaan kami, tetapi menurut kekayaan-Mu dan menurut kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengundang Bapak Ibu kembali kita naikkan pujian ini. Semusim berlalu, tetapi Engkau selalu memelihara kami. Kami ada hari ini semuanya karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Di luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan mengucapkan syukur. Apapun keadaan kita hari ini, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
Tunggu ku bersyukur. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih apapun keadaan kami tahu Engkau baik. Engkau tetap baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Engkau sudah buktikan kasih-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Apapun yang kami alami saat ini, kami percaya kebenarannya hanya satu, bahwa Engkau yang memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami mau sama-sama belajar akan firman-Mu. Mari Roh Kudus, hamba-Mu mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang melawat umat-Mu, Engkau yang menaruh kata-kata-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini. Engkau yang menerangi setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari beracaralah dan berkuasalah dari awal hingga akhir. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Bapak Ibu bisa bantu saya tap-tap layar dan share ya, sambil saya sebentar mencari musik yang enak. Sebentar, Bapak Ibu boleh bantu saya tap-tap layar. Ya, shalom semuanya. Melanjutkan topik yang kemarin, tetapi topik yang berbeda ya. Jadi bagaimana caranya kita merebut kemenangan untuk setiap pergumulan kita. Kiranya Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami untuk sama-sama mengerti. Ya, kemarin kita sudah bahas bagaimana sih caranya kita menarik berkat Tuhan itu, ya, berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita, karya penebusannya di atas kayu salib yang sudah Dia selesaikan bagi setiap kita. Nah, bagaimana caranya untuk menarik itu, memberlakukan itu dalam kehidupan setiap kita, kemarin kita sudah bahas. Nah, sekarang saya mau membahas bagaimana caranya kita melakukan peperangan rohani supaya kita bisa menang dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Oh, mana ya Bu Esthernya, hilang ya. Saya undang naik ke atas. Bu Esthernya jangan diem-diem di bawah ya, temenin saya naik ke atas. Bapak Ibu yang mau nemenin naik ke atas juga boleh ya, selain Bu Esther. Ya. Firman Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Yosua. Yosua ini contoh yang sangat baik bagaimana kita melakukan peperangan. Saya mengajak Bapak Ibu melihat dari Yosua 5 ya. Yosua 5 ayat 13. Saya akan bacakan Yosua 5 ayat 13. Panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan berkata kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada
nya ini, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Ya, sebentar ya, kok musiknya hilang. Sebentar, saya cari musik dulu. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa ada orang-orang yang disertai oleh panglimanya Tuhan, bukan? Panglima bala tentara Tuhan, perhatikan. Ini adalah ketika Yosua dan bangsa Israel hendak merebut kota Yeriko. Dan kita perhatikan bahwa panglima bala tentara Tuhan datang menyertai. Nah, Bapak Ibu, mungkin sekarang engkau sedang ada di dalam pergumulan. Saya nggak tahu pergumulanmu itu apa ya. Mungkin pergumulan ekonomi, mungkin pergumulan sakit penyakit, ataupun rumah tangga, keluarga, apapun pergumulan itu, ada peperangan rohani yang harus engkau ambil. Karena sama halnya seperti Tuhan sudah memberikan tanah perjanjian itu kepada bangsa Israel, tetapi tetap kan kita melihat bagaimana bangsa Israel harus berperang merebut kota Yeriko itu. Padahal kota Yeriko itu sudah diserahkan kepada bangsa Israel, tetapi tetap ada bagian kita untuk bangkit dan berperang. Nah, sama halnya pula dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita itu semua sudah diberikan dengan segala berkat-berkat penebusan di atas kayu salib. Berkat penebusan itu apa saja sih, Bu Ciara? Berkat penebusan itu sekali lagi bukan hanya keselamatan kekal, tetapi juga berkat kesehatan, berkat perlindungan. Iya kan, perlindungan untuk rumah tanggamu, untuk keluargamu. Itu sudah diberikan semua di atas kayu salib. Berkat kesejahteraan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kemakmuran, itu semua sudah diberikan, sudah dimenangkan Kristus di atas kayu salib. Tapi itu nggak datang dengan sendirinya. Ya, saya juga melihat banyak umat Tuhan yang berdoa terus sama Tuhan, misalnya dalam pergumulan ekonomi ya. Ada yang berdoa terus, tetapi nggak nerima terobosan. Kenapa? Saya mendengar satu kesaksian seorang penyihir di Afrika yang sudah berbelok, jadi sudah bertobat, jadi dia melayani Tuhan, dan dia bersaksi seperti ini. Waktu dulu dia jadi penyihir, apa yang dia lakukan? Karena kan penyihir itu, maksudnya kuasa gelap itu bekerja nggak sendirian ya, mereka juga sama kayak kita, kayak gereja gitu, berdoa sama-sama. Cuman bedanya kalau kita itu berdoa supaya untuk keselamatan jiwa-jiwa, bukan? Nah, kalau mereka berdoa sama-sama buat menyantet, untuk menyihir orang-orang percaya. Nah, jadi si penyihir ini memberi kesaksian bahwa waktu zaman dulu, waktu dia masih ikut dalam dunia kegelapan, dia melihat begitu banyak umat Tuhan ya, yang doa minta diberkati, tetapi terus berada di dalam kemiskinan karena mereka nggak tahu bahwa ya entah kakek nenek moyang mereka pernah melakukan perjanjian, dan sebagaimanapun mereka berdoa, mereka berpikir Tuhan tidak dengar doanya.
Tetapi sesungguhnya bukan seperti itu, bukan. Sesungguhnya ada bagian peperangan rohani yang mereka harus bangkit, mereka harus keluar. Sesungguhnya ada dunia roh yang menguasai apa yang kelihatan ini. Dunia materi ini dikuasai oleh dunia roh. Nah, itu yang kebanyakan umat Tuhan gak paham. Mereka pikir hanya apa ya, hanya kebetulan, atau hanya bad luck, hanya nasib yang kurang baik, atau mungkin rezekinya yang memang gak adaan gitu ya. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, ya ada dunia roh yang bermain, yang berkuasa, yang gak kelihatan. Ya, apalagi si penyihir ini bersaksi, apalagi umat Tuhan yang percaya bahwa gak punya uang atau pas-pasan itu ya bagian salib yang harus dipikul. Mereka hanya tertawa. Ya, termasuk si penyihir ini tertawa, mentertawakan umat Tuhan yang percaya seperti itu ya. Banyak sekali penyihir-penyihir di Afrika. Kita tahu ya bahwa Afrika itu ya negara yang sangat ya mistis. Zaman dulunya banyak sekali penyihir ya. Kebetulan saya mendengarkan kesaksian dari si penyihir ini. Nah, ya hal ini saya bagikan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu kita semua sama-sama melek umat Tuhan itu. Apalagi kita melihat di negara-negara maju itu ya, orang itu udah sangat mereka berpikir bahwa dunia roh itu nggak ada gitu ya. Saya nggak tahu di Indonesia, tapi saya percaya Indonesia masih sangat percaya akan hal-hal seperti ini kan. Kalau hal-hal yang jahat aja ada, sebetulnya itu harusnya membuktikan ya hal-hal yang baik juga ada. Ya, dunia roh ini sangat real. Dan kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menguasai dunia roh supaya kita juga bisa menguasai dunia materi. Paham kan apa yang saya maksud? Apakah saya hanya berbicara kepada diri saya sendiri? Saya berharap Bapak Ibu paham ya apa yang saya maksud. Kenapa makanya saya terpanggil untuk selalu mengabarkan, untuk selalu men-sharingkan hal ini supaya kita semua sama-sama bangkit. Jangan hanya berpikir, oh Tuhan gak dengar doa saya, Tuhan gak nolong saya. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tuhan sudah melakukan semuanya bagi kita. Tuhan sudah mati di atas kayu salib, sudah menjamin semua kemenangan kita. Bukan hanya saja kemenangan hidup yang kekal, tetapi hidup yang ada sekarang ini sudah dimenangkan. Semuanya sudah diberikan bagi kita. Namun ada bagian Bapak Ibu dan saya yang harus bangkit, kita yang harus berperang. Oke, kita kembali lagi ya. Kita melihat di sini bagaimana panglima bala tentara Tuhan datang menyertai Yosua dan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, umat Tuhan itu ya, sayangnya nggak semua umat Tuhan yang disertai oleh panglima bala tentara Tuhan. Ya mungkin Bapak Ibu baru dengar ini, tapi saya mau memberitahukan kebenarannya ya. Kebenarannya nggak semua anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan Yesus itu disertai oleh malaikat Tuhan. Enggak semuanya. Ada yang disertai oleh roh jahat. Yang diikutin roh jahat ada yang ditempelin roh jahat ya. Ada yang nggak disertai siapa-siapa, nggak ditempelin roh jahat, nggak disertai malaikat, ada. Tapi ada pula yang disertai oleh malaikat Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita lah, Bapak Ibu dan saya, kita semua juga disertai oleh malaikat Tuhan. Sebentar ya, ada gangguan dari TikTok. Mohon maaf ya TikTok, kalau melanggar, mohon maaf.
Ya, saya ngomong salah apa ya tadi ya? Mohon maaf ya kalau perkataan saya ada yang melanggar ketentuan TikTok. Oke, balik lagi. Jadi tadi sampai mana? Ya bagaimana caranya supaya kita ini disertai oleh malaikat-malaikat Tuhan. Sekali lagi kalau kita ingin, ya terima kasih ya Kakak Heni untuk tap-tap layarnya. Saya mendengar bahwa kalau tap-tap layarnya banyak, akunnya lebih kuat gitu. Ya, oke. Saya sambil baca komentar, mohon maaf Bu Cia, Bu Esther, tadi ada mualaf yang mau kembali kepada Yesus. Oh ya, Bapak Ibu siapapun engkau, kita semua mengasihi Bapak Ibu ya. Engkau nggak kebetulan masuk ke live streaming ini, ada rencana Tuhan bagi hidupmu, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Oke, balik lagi kepada pembahasan firman Tuhan. Jadi, bagaimana caranya supaya kita juga menjadi orang-orang yang disertai Tuhan, bukan? Supaya kita juga menjadi orang-orang yang disertai Tuhan, yang disertai malaikat-malaikatnya. Ya kan? Kalau disertai Tuhan, kita itu, ya nanti ada khotbah lagi panjang. Oke, kita persempit aja ya. Bagaimana caranya supaya kita juga disertai malaikat-malaikat Tuhan. Untuk supaya kita juga disertai oleh malaikat-malaikat Tuhan, kita ini nggak boleh hanya mikirin kepentingan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kalau kita hanya mikirin kepentingan kita sendiri, ya berkat untuk kita sendiri, untuk rumah tangga kita sendiri, untuk pekerjaan kita sendiri, ya kepentingan Tuhan untuk apa maksudnya? Untuk menyertai engkau dengan malaikat, bukan begitu? Ya kan, masuk akal kan? Kalau kita ingin disertai oleh malaikat-malaikat Tuhan, bahkan disertai oleh tentara, bala tentara malaikat Tuhan, kita juga harus memikirkan kepentingan-kepentingan Tuhan. Saya melihat ada orang-orang yang disertai oleh malaikat Tuhan itu bukan hanya 1-2 Bapak Ibu, tetapi malaikat Tuhan itu banyak sekali. Nah, langsung kita bisa melihat bahwa orang itu pasti banyak memperjuangkan perkara-perkara rohani, banyak memperjuangkan kepentingan-kepentingan Tuhan, sehingga dia sampai disertai oleh malaikat Tuhan yang segitu banyak gitu. Mungkin apa yang saya sampaikan itu terlalu gimana ya, terlalu rohani gitu, terlalu jauh. Apakah itu atau nyambung Bapak Ibu? Mohon maaf ya kalau mungkin terlalu rohani, tetapi sekali lagi, apa yang rohani ini menguasai dunia materi Bapak Ibu ya. Mungkin apa yang saya sampaikan itu nggak masuk akal, atau mungkin Bu Cara ngomong apa sih? Nyambung ya, terima kasih Kak Kameliana ya untuk responnya. Oke, kalau gitu ya, kalau nyambung, puji Tuhan ya. Sekali lagi, apa maksud saya, dunia roh itu menguasai dunia materi. Kalau Bapak Ibu ingin bangkit, ingin berkuasa seperti mandatnya yang Tuhan berikan kepada Adam waktu awal, berkuasalah, ya kuasai segala sesuatu yang ada di bumi ini, yang merayap, yang terbang gitu, yang berenang di lautan, kuasai. Sebetulnya itu kuasai itu menguasai bukan hanya yang kelihatan, tetapi dunia roh yang menguasai, yang bergerak. Paham kan Bapak Ibu? Ada dunia roh yang menguasai, yang bergerak, seperti ular yang ngebujukin si Adam. Maksudnya itu ketika Allah memberikan mandat kepada Adam itu. Nah, sebetulnya mandat yang sama saat ini saya mau kembalikan kepada Bapak Ibu dan saya. Kita harus bangkit, kita harus berkuasa, menguasai alam roh. Ketika kita menguasai alam roh, kita juga akan menguasai dunia materi yang kelihatan.
Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi bagaimana caranya? Tadi saya sudah kasih tahu caranya. Kalau engkau mau disertai oleh malaikat-malaikat Tuhan, engkau harus mulai memikirkan kepentingan kerajaan surga, bukan kepentingan dirimu sendiri. Makanya kata firman Tuhan, janganlah engkau khawatir apa yang kau makan, minum, pakai, karena semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu otomatis Bapak Ibu ditambahkan kepadamu. Kenapa? Karena ketika engkau mencari dahulu kepentingannya Allah, kerajaannya Allah, kehendaknya Allah, tergenapi dalam, ya nggak usah jauh-jauh dulu, di dalam kotamu, dalam pribadimu. Ketika engkau mengizinkan Allah yang memimpin kehidupanmu, yang menjadi kepala atas hidupmu, maka apa yang terjadi atas jiwamu, ya, yang paling penting pikiran, emosi, kehendakmu, engkau tundukkan di bawah pimpinannya Allah, maka saya bisa pastikan kuasa-kuasa gelap itu keluar dari kehidupanmu. Otomatis pasti mereka harus keluar. Ketika Tuhan menjadi kepala atas setiap ruangan dalam hatimu, maka otomatis kuasa gelap itu akan keluar dalam hidupmu, karena engkau tidak buka celah atas kuasa gelap untuk berkuasa dalam hidupmu. Masuk akal kan apa yang saya ngomong ya? Selama ini yang saya bagikan nyambung semua kan. Saya berbicara manusia itu adalah portal, manusia itu banyak ruangan dalam hatinya. Kenapa masih ada anak Tuhan yang bisa dikuasai oleh kuasa gelap? Karena ruangannya nggak semuanya dia serahkan kepada Tuhan. Ruangan di hatinya dia nggak semuanya serahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan jadi kepala dalam hidup kita aja, nggak usah jauh-jauh dalam kota, masyarakat kita, mulai dari hidup kita dan rumah tangga kita memulai dari situ. Maka apa? Maka kegelapan pasti keluar. Kegelapan itu apa? Kegelapan itu sakit, penyakit, ya, air mata, termasuk ekonomi, penjajahan ekonomimu itu harus keluar. Ya nggak usah jauh-jauh. Contohnya aja saya ya, contoh misalnya sakit penyakit. Saya ini ya bukan karena saya, tetapi Roh Kudus. Terima kasih semuanya karena Engkau. Cuman saya mau kasih contoh ini Bapak Ibu mengenai saya yang saya hidupin dan sakit penyakit aja. Saya itu setiap hari itu tidurnya itu ya mungkin cuman berapa jam ya. Ya karena kekuatan Tuhan. Mungkin hanya beberapa jam. Dan Bapak Ibu, kalau saya yang seperti ini dulu, yang sebelum diurapi Tuhan, sebelum mengalami kemenangan demi kemenangan, saya kurang tidur dikit aja langsung tekanan darah naik, tuing, sakit kepala, bukan begitu? Misalnya salah ngangkat apa barang berat gitu, langsung sakit tangan, sakit itu, sakit ini, bukan? Kalau misalnya apa, dulu kan saya sakitnya banyak. Saya sudah pernah share ya, sakitnya banyak gitu. Sakit lutut lah. Tahu kan sakit lutut? Sudah pernah diinjeksi. Sekali injeksi itu mahal sekali. Bapak Ibu yang tahu ya, di Jakarta ada satu dokter itu sekali injeksi itu mahal sekali. Dan itu nggak sembuh. Enggak. Sembuh juga kagak ya. Mungkin hanya sugesti aja sembuh sementara gitu. Udah gitu sakitnya luar biasa. Tapi sekarang puji Tuhan, semua sakit itu harus keluar. Memang udah keluar, puji Tuhan. Sekarang badan saya ya puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hari ini saya bisa menyaksikan kepada Bapak Ibu. Sakit penyakit harus keluar. Termasuk penjajahan ekonomimu itu oleh kuasa-kuasa gelap. Mereka harus keluar. Ketika Tuhan menjadi kepala dalam hidupmu, dalam tubuhmu, dalam emosimu, dalam pikiranmu, dalam kehendakmu. Ketika kau menundukkan perasaanmu, emosimu, pikiranmu, ya kita ini harus selalu melakukan peperangan rohani, karena itu adalah perjuangan kita seumur hidup. Kayak
sekarang juga bukan berarti saya sudah free dari peperangan. Enggak, Bapak Ibu. Bahkan semakin kita posisinya semakin tinggi di alam roh, peperangan itu semakin hebat. Karena semakin banyak kuasa-kuasa gelap yang mau menghalangi kita. Jadi levelnya juga kuasa gelapnya makin tinggi. Semakin kita tinggi dalam level rohani kita, semakin tinggi juga ya. Jadi balik lagi, saya udah pukul 4.37 baru juga membahas tentang yang pertama. Nggak apa-apa ya, saya percaya Bapak Ibu terberkati. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin disertai oleh malaikat-malaikat Tuhan, kita harus mensejajarkan, aligning ourselves. Maksudnya mensejajarkan posisi kita, memposisikan hati kita, pikiran kita, kehendak kita, perbuatan kita dengan kepentingannya Tuhan. Kepentingan Tuhan itu apa sih, Bu Ciara? Kepentingan Tuhan itu misalnya, apa sih kehendak Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau? Ya, kita harus bertanya dulu, apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau itu, dia sudah buktikan di atas kayu salib bahwa Tuhan mau menyelamatkan umat manusia. Tuhan sebetulnya mau menjadikan kita, Anda dan saya, itu representatifnya Dia. Representatif itu apa sih? Yang mewakili Dia di dunia ini, di bumi ini, bukan begitu? Makanya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena kita ini diciptakan untuk mewakili Allah. Bayangkan Bapak Ibu, sebetulnya ya kalau engkau mau tahu, makhluk ciptaannya Tuhan itu bukan terbatas dalam dunia yang kelihatan ini, yang materi ini. Sebetulnya ada begitu banyak dimensi yang Tuhan ciptakan. Ya, mungkin saya berbicara terlalu jauh. Ibu Ciara ngomong apa sih? Saya lagi bergumul mengenai ekonomi. Ibu Ciara ngomongin apa? Ya, tetapi ya nggak apa-apa ya, saya percaya apa yang saya sampaikan ini ya, kalau Bapak Ibu baru mendengar nggak apa-apa, terima aja dulu ya. Terima aja dulu. Nah, sampai mana tadi? Ya, senang kok kakak. Ya udah nggak apa-apa ya, puji Tuhan, nyambung. Kalau nyambung ya puji Tuhan. Jadi kita ini diciptakan untuk merepresentatifkan, untuk mewakili Allah. Jadi ketika misalnya si ular melihat kita, dia melihat Allah dalam diri kita. Bukan kita lagi, bukan Ciara. Ketika makhluk-makhluk yang gak kelihatan yang menguasai ular, atau yang menguasai tetanggamu yang bikin masalah sama engkau ya, mereka gak melihat engkau. Yang mereka lihat ada authority, ada power, ada image, ada karismanya Allah. Jadi ketika mereka melihat engkau, mereka tunduk dalam penghormatan. Mereka takluk. Oleh sebab itu, kenapa Adam bisa memberi nama setiap binatang, bukan? Dan binatang itu seperti apa yang dinamakan oleh Adam, maka seperti itulah binatang itu. Karena Adam sudah diberikan kuasa sebelum Adam jatuh waktu itu. Nah, sebetulnya kita itu sudah dikembalikan kepada posisi semula seperti Adam, sebelum dia jatuh di dalam dosa. Karena Kristus sudah menebusnya di atas kayu salib. Nah, kenapa kita belum sampai ke situ? Kenapa banyak umat Tuhan yang belum sampai ke situ? Karena sekali lagi ya banyak yang nggak tahu, bukan? Mungkin Bapak Ibu juga baru dengar dari, mohon maaf ya saya nggak itu. Tapi mungkin Bapak Ibu juga baru dengar dari saya, mungkin kan? Bukan begitu? Yang baru dengar ketik saya baru dengar saya gitu ya. Jadi saya tahu. Atau sudah pernah dengarkah dari ya Kakak Dewi, Kakak Heni, ya mungkin ya saya Kakak Vivi ya baru dengar kan? Ya karena
Karena orang-orang nggak percaya, maksudnya orang-orang Kristen nggak tahu bahwa kita ini representatifnya Allah, dan apa yang Tuhan sudah berikan kepada Adam itu sudah di-restore, sudah diperbaiki, sudah diberikan kembali kepada kita lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dia sudah memenangkan semuanya itu bagi kita. Ya, nggak kebetulan ya, terima kasih untuk responnya. Nggak kebetulan Bapak Ibu ada di live streaming ini. Saya belum dengar, ya terima kasih Bu Rismawati. Nah, kuasa yang sama sebetulnya sudah diberikan kepada kita. Kita ini bukan sudah pukul 4.42 cepat sekali. Saya baru mau membahas menjadi bala tentara Allah. Saya baru membahas itu ya. Ya udah nggak apa-apa ya, tapi saya percaya ini nggak kebetulan, ini Roh Kudus yang menolong saya berkata-kata. Sebetulnya topik saya itu lain, ya udah nggak apa-apa, terserah engkau lah Roh Kudus mau ngomong apa kan. Tadi saya udah di awal udah ngomong, Roh Kudus engkau yang menaruh kata-katamu di bibir mulut hambamu. Jadi kembali lagi, seharusnya seperti itu Bapak Ibu, dan kita tidak akan mungkin bisa sampai ke level itu. Bagaimana kita disertai oleh malaikat-malaikat Tuhan, bagaimana kita merepresentatifkan Allah. Bayangkan Bapak Ibu, engkau bisa bayangkan nggak ketika engkau masuk ke dalam dunia kerja, misalnya kantor ya, engkau itu punya karisma sendiri. Kenapa? Ada God's presence, ada hadiratnya Allah mengelilingi engkau. Ketika orang-orang yang memiliki kuasa jahat bertemu dengan engkau, mereka juga bisa merasakan penolakan ya. Bapak Ibu, entah engkau sadar atau nggak sadar, waktu saya zaman masih aktif dalam dunia kerja, dalam dunia bisnis ya, entah engkau tahu atau nggak tahu, dunia kantormu itu juga penuh dengan dikuasai oleh alam roh ya kan. Orang-orang punya jimat, orang-orang pasang susuk di sana sini, orang-orang punya kuasa jahat untuk mengendalikan engkau. Saya itu dari dunia bisnis Bapak Ibu, jadi saya tahu betul di Jakarta ya, tahu betul. Bahkan waktu saya di kantor saya itu, bahkan orang dekat saya, jadi dia itu pakai susuk di lidah ya, di mana-mana. Jadi ketika dia ngomong itu, lawan bicaranya, ketika negosiasi dengan lawan bicaranya itu segen, takluk sama dia. Entah engkau baru dengar atau nggak dengar, tetapi saya dari dunia situ, dari dunia bisnis, yang saya tahu betul orang-orang memakai kuasa gelap untuk mempengaruhi orang lain. Tujuannya untuk apa? Untuk uang, untuk deal bisnis. Mungkin mereka dalam skop yang besar ya, dalam skop yang besar, maksud saya dalam ya entah di level manapun ya, entah level yang paling rendah, entah di level di dunia yang sudah bisnisnya yang besar, level-level direktur seperti itu, mereka tetap masih pakai yang begituan. Nah, kalau engkau sebagai anak Tuhan yang setengah-setengah, maksud saya setengah-setengah itu, nempel sama Tuhan juga kagak, nempel sama kuasa jahat juga kagak, nah apa backupmu? Habis engkau ya, pasti engkau habis. Ya terima kasih Kakak Meliana ya untuk komentarnya. Saya itu pernah ada di posisi seperti itu. Saya dekat sama Tuhan ya, dibilang deket ya deket, tapi nggak punya kuasa. Jadi apa yang terjadi? Ya puji Tuhan karena anugerah Tuhan, karena saya puji Tuhannya waktu itu saya masih punya iman. Dalam artian ya iman itulah yang menyelamatkan saya ya, yang melindungi saya dan menyelamatkan saya dari dunia yang seperti itu. Coba bayangkan Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena iman saya masih tetap ya diberkati Tuhan dan lain sebagainya oleh karena iman. Jadi
Tapi waktu itu saya ya belum diurapi Tuhan dan lain sebagainya. Jadi apa yang saya pikirkan ya, kalau mau nego bisnis itu sudah ketangkep sama signal-signal, maksudnya sama lawan bicara saya sudah ketahuan semua karena mereka mengandalkan dunia-dunia gelap. Nah, ini adalah hal sehari-hari yang sebetulnya kita alami, bukan? Ya kan, hal sehari-hari. Engkau yang dagang tuh di pasar sekalipun, yang sederhana pun ya, ya kan? Itu tetanggamu itu bisa ngelemparin misalnya tanah kuburan atau ngelemparin apa ya supaya daganganmu itu sepi atau nggak kelihatan, bukan begitu kan? Ini adalah hal sehari-hari yang kita hadapin. Jadi Bapak Ibu, jikalau engkau mau bangkit, engkau mau mengalami kemenangan, engkau mau berkuasa di alam materi ini, mau nggak mau, engkau itu nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh. Makanya kata firman Tuhan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dulu kepentingan Allah. Maksudnya kerajaan Allah itu apa? Kalau kerajaan Allah datang di bumi, makanya Tuhan Yesus ngajarin kita, kalau engkau berdoa, doalah seperti ini. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Maksudnya apa? Hallowed be thy name. Hallowed be thy name itu nama Tuhan itu kudus. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Bukan hanya saja kita disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus, tetapi kita juga ada bagian kita untuk menguduskan diri kita sendiri, menyucikan diri kita. Kata kitab Petrus itu kita menyucikan diri kita dengan cara apa? Oleh karena ketaatan kepada kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 22 kalau nggak salah. Dengan cara apa? Kita taat kepada kebenaran. Kebenaran apa? Firman Tuhan. Karena kita ini dilahirkan bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yakni firman Allah yang hidup dan kekal. Jadi berarti kalau kita sudah dilahirkan baru, seharusnya dilahirkan oleh firman. Firman itulah yang tinggal di dalam hidup kita. Firman itulah yang berkuasa dalam pikiran kita, dalam kehendak kita, dalam emosi kita. Bukan lagi kita yang berkuasa. Selama engkau yang masih berkuasa atas hidupmu, atas pikiranmu, atas emosimu, atas perbuatanmu, maka apa yang terjadi? Engkau tidak akan pernah bisa merepresentatifkan Allah. Engkau tidak akan mungkin menyinarkan kemuliaan Allah, karismanya Allah, dan bukan orang-orang ya orang-orang yang dikuasai kuasa gelap itu nggak mungkin tunduk sama engkau. Siapa engkau? Yang dilihat kan cuman engkau, cuman saya gitu loh. Tetapi ketika ada pribadi Allah yang bersinar keluar dari pribadi kita, maka mereka semua akan tunduk. Ya kan? Bagaimana mungkin kita bisa bangkit, kita bisa berkuasa tanpa Allah, tanpa hadiratnya Allah? Kenapa Abraham bisa diberkati secara berlimpah-limpah luar biasa? Karena ada penyertaan Allah, bukan? Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita periksa hidup kita, periksa pikiran kita, hati kita, kesenangan kita. Masihkah kita memiliki kesenangan-kesenangan diri kita sendiri, ataukah kita sama-sama belajar, kita juga mau memikirkan kepentingan-kepentingan Allah. Kita mau Allah yang berdaulat. Makanya ya kita kembali lagi ya ke Bapa kami yang di surga, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, hallowed be thy name, your kingdom come. Kerajaanmu datanglah, kerajaanmu. Kerajaan Tuhan datang. Ya kita nggak usah muluk-muluk dulu di dunia. Kita dalam hidup kita dulu, dalam diri kita dulu. Nggak usah muluk-muluk dulu di kotak kita gitu, nggak usah. Dalam diri kita, kerajaan Allah datang.
ketika kerajaan Allah datang itu berarti Tuhan yang memerintah. Jadi Tuhan memerintah dalam hidup saya, bukan lagi saya. Biarlah kerajaanmu datang dalam hidupku. Ya, kehendakmu, perhatikan kehendakmu yang terjadi dalam hidupku seperti yang di surga. Perhatikan kehendak Tuhan itu nggak ada yang buruk, nggak ada kehendak Tuhan supaya engkau melarat, nggak ada. Itu kehendaknya simbolis. Nggak ada kehendak Tuhan supaya engkau sakit-sakitan, nggak ada. Tuhan Yesus sudah menebus di atas kayu salib. Makanya oleh bilur darahnya engkau sudah sembuh. Jadi kehendak Tuhan itu nggak ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Jangan lagi dibohongin oleh simbolis. Engkau yang berpikir bahwa kehendak Tuhan saya memikul salib supaya saya sakit, jadi saya memikul salib. Itu nggak ada, itu kebohongan simbolis. Saya nggak tahu itu dari mana gitu ya. Orang yang masih berpikir seperti itu dari mana gitu ya. Iya kan gak masuk akal banget gitu loh. Itu kebohongan simbolis Bapak Ibu. Ya, untuk apa Tuhan mati di kayu salib? Memikul dosa-dosa kita untuk apa? Bilur darahnya menyembuhkan kita kalau memang Tuhan mau kita maksudnya mau kita sakit, bukan begitu kan? Perhatikan kehendakmu jadi atas hidupku dulu. Gak usah jauh-jauh di bumi. Kalau memang doa Tuhan Yesus kan kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Iya memang begitu seharusnya. Kalau di surga itu gak ada air mata bukan? Iya kan? Ya gak usah jauh-jauh. Tetapi kita mulai dari diri kita dulu. Jadilah kehendakmu dalam hidupku seperti di surga. Bapak Ibu boleh mulai doa seperti itu dalam doa sehari-harimu. Kehendak Tuhan terjadi dalam hidupku. Kehendak Tuhan ya nggak ada lah air mata, nggak ada lah melarat, nggak ada lah sakit penyakit itu nggak ada di surga. Yang ada di surga apa? Sukacita, damai sejahtera, kemenangan ya. From glory to glory itu adalah kehendak Tuhan. Oke, cepet banget sudah pukul 4.54. Saya harus selesai sampai di sini Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan besok ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah mengajar, Engkau yang sudah berbicara Roh Kudus. Marilah hamba-Mu mengundang Engkau untuk menolong setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini, supaya kami semua bukan hanya menjadi anak-anak di dalam kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan, tetapi kami menjadi anak-anak yang dewasa di dalam Engkau, yang dewasa, yang mampu memikul tanggung jawab untuk memikul beban kerajaan-Mu, memikul beban kehendak-Mu di dalam dunia ini. Kami bangkit menjadi anak-anak yang dewasa yang bisa merepresentatifkan Allah dalam dunia ini. Ketika orang-orang melihat kami, mereka bisa melihat bahwa ada Allah yang hidup, ada Allah yang berotoritas, ada Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Kami bangkit menjadi pemenang-pemenang dalam setiap aspek kehidupan kami. Dibawa dari kemuliaan menuju kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Mohon maaf sebentar, ada verifikasi di TikTok ya, sebentar. Ya, tadi ada verifikasi di TikTok. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu membawa setiap kekasih-Mu saat ini. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dari surga, mencurahkan berkat Tuhan saat ini, hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu saat ini, diberkati berlimpah-limpah.
Sebentar ya, ada gangguan dari TikTok lagi, mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya yang melanggar ketentuan TikTok, mohon maaf. Oke, kembali lagi saya berdoa ya. Dicurahkan berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas kesehatanmu, dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, arahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan engkau di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oleh bilur darahnya engkau sudah sembuh, itu kebenarannya ya. Apa yang kau harus lakukan, kau hanya perlu mengambil itu menjadi milikmu. Saat ini ketika saya berdoa, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Roh Kudus, hamba-Mu mengundang engkau, mari Roh Kudus, datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Saat ini hamba-Mu berdoa, terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu. Kuasa Tuhan mengalir lebih dahsyat lagi. Terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu mohon, datanglah, lawatlah setiap anak-anak-Mu di tempat ini lebih dahsyat lagi. Apapun kebutuhan mereka, keberadaan mereka, sakit penyakit mereka saat ini, lawat mereka. Mungkin ada trauma-trauma di hatimu, di pikiranmu, ada trauma-trauma, ya ada sakit di hatimu. Mungkin sakitnya nggak kelihatan sakitnya di hatimu, tapi sakit yang ada di hatimu itu yang mengakibatkan banyak masalah dalam hidupmu dan mengakibatkan sakit di tubuhmu. Saat ini saya berdoa, Roh Kudus tolong lawat setiap kekasih-kekasih-Mu, pulihkan hati yang sakit, hati yang trauma, dipulihkan saat ini oleh kasih Tuhan, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Tuhan mengalir berlimpah-limpah atas engkau, sukacita bahkan damai sejahtera Tuhan mengalir berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang sedang sakit di persendianmu, sekarang kasih Tuhan juga mengalir menjamah kaki tanganmu, jadilah engkau bebas. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit atas hidupmu, kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah, kutuk langit tembaga sudah hancur, sudah patah, kutuk hutang pihutang sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau. Sekarang yang sakit di persendian, sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Yang sakit di lambung, asam lambungmu sekarang normal, enak sekarang lambungmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang sakit kanker, yang sakit tumor, saat ini saya kutuki sel-sel kanker, sel-sel tumor, saya kutuki sampai ke akar-akarnya, mati dalam nama Tuhan Yesus, mati sampai ke akar-akarnya. Saya cabut keluar semua, saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari anak-anak Tuhan, engkau sudah tidak punya hak lagi atas tubuhnya anak-anak Tuhan. Tubuh, jiwa, roh mereka semua, Bapak Ibu semua sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus yang berkuasa atas tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Negatif kanker, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Setiap organ dalam tubuhmu, ginjalmu, jantungmu, pankreas berfungsi dengan baik, sel-sel syaraf di otak berfungsi dengan baik. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan lagi ya.
berfungsi dengan baik semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas kekasih-kekasihmu. Lutut yang sakit sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, mengalir terus, mengalir. Terima kasih Roh Kudus untuk kuasamu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang diutus Tuhan sekarang menjamah Bapak Ibu semua yang sakit. Ya, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah mengirimkan malaikat-malaikatmu untuk beracara, berkuasa, melakukan kesembuhan. Malaikat kesembuhan Engkau sudah utus untuk melawat anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Terima kasih Roh Kudus. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya Ibu Roberta. Kesembuhan untuk perutku yang keras sekali, ya puji Tuhan. Terima kasih, mengalir terus kuasa Tuhan atas perutnya Ibu Roberta. Jadilah Engkau bebas, sembuh, sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Semua kekhawatiran, ketakutanmu sekarang hilang, diganti dengan sukacita Tuhan. Damai sejahtera Tuhan mengalir, memenuhi Engkau. Terima kasih. Saya perintahkan berkat-berkat dari timur, utara, selatan, barat, berkat kekayaan turun atas hidupmu, atas lumbung-lumbungmu, dipenuhi oleh berkat Tuhan. Engkau berkelimpahan dalam nama Tuhan Yesus, berkelimpahan untuk menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Nah, terima kasih untuk kesaksiannya. Terima kasih ya untuk Pak Usman Dayak, rindu punya rumah sendiri. Pak Usman, kau harus nonton siaran ulang saya yang kemarin-kemarin, bagaimana caranya ya. Itu adalah peperangan rohanimu. Ya, engkau harus mulai perkatakan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menyediakan rumah yang baik, yang layak untuk saya tinggalin dalam nama Tuhan Yesus. Gitu Pak Usman, caranya begitu ya. Imani apa yang kau katakan, itu engkau imani. Ya, nanti saya jadi khotbah lagi deh. Saya nggak teruskan ya. Ya Pak Usman, diberkatilah engkau ya. Diberkati pekerjaan dan usahamu, diberkati kerinduan hatimu tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang mau bersaksi, yang mau didoakan secara khusus, boleh tulis di komentar, saya akan undang naik ke atas. Terima kasih Kakak Roberta, ada Ibu Vera, ada Ibu Evi Lampus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesembuhan saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, puji Tuhan, terima kasih kuasa Tuhan mengalir atas Ibu Evi. Ya, terima kasih. Ya, Ibu Evi, engkau pernah dilepaskan dari kuasa gelap ya. Waktu kita sama-sama berdoa sama Bu Esther ya, Ibu Esther ya, masih ingat ya? Ibu Esther melihat ada ada kuasa gelap sih, ada ular. Gimana Bu Esther cerita, Bu Esther? Boleh ya? Supaya kita sama-sama melek bahwa dunia roh itu ada gitu loh. Tapi sudah dilepaskan, Bu. Ya, itu sudah dilepaskan. Jadi maksud saya itu tetap ada peperangan rohani supaya menjaga jangan sampai balik lagi itu loh. Dan maksud saya kenapa saya memberitahukan itu supaya kita semua melek bahwa yang kayak gituan itu ada. Kalau enggak kan enggak percaya kayak anak saya. Masa sih ada yang begituan gitu. Ya, dan dilepaskan doa pelepasan itu juga nggak menjamin setan nggak ganggu kita, karena kalau kita buka celah itu dia bawa temannya 7 atau juga malah bisa lebih. Itu yang perlu kita waspadai. Jadi setan itu lebih gencar gitu.
Ya, terima kasih Bu Esther untuk ya masukannya. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika engkau sudah didoakan doa pelepasan, ya engkau harus benar-benar jaga karena kuasa gelap itu dia tidak akan begitu saja melepaskan kau. Dia paling mundur sambil cari celah untuk dia balik Iya, lagi. betul. Mundur untuk memperhatikan, untuk mencari celah. Nah, Bapak Ibu, apa yang tadi Bu Esther sampaikan dan apa yang tadi saya sampaikan itu ya real ya, dunia roh itu real. Mungkin kau belum bisa melihatnya, tetapi itu real. Itulah yang menguasai dunia materi, dunia jasmani. Ketika engkau sakit, mungkin kau nggak tahu bahwa ternyata ada yang seperti Bu Evi, mohon maaf ya, yang itu yang tadi barusan kita saksikan waktu didoakan itu ada roh ular ya. Ularnya lagi ngapain Bu Esther? Ya, ya seperti itu ya contohnya. Tapi ya puji Tuhan udah dibebaskan, udah dilepaskan. Tetapi kita tetap harus jaga maksudnya itu. Gak apa-apa, jangan takut Bu Evi. Sekarang setan sudah melihat Ibu Evi itu bukan Ibu Evi, tapi ada Tuhan di dalamnya. Jadi ya, Bu Evi sudah penuh kuasa. ya, Semangat. Kita semua harus percaya bahwa ada Tuhan di dalam kita. Kita bukan kita yang dulu, tapi kita sekarang baru. Ada Tuhan, ada kuasa ilahi yang ada di dalam kita yang membuat kita akan mampu mengalahkan setan-setan. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bu Esther. Ya, cuman ya bagus kan dikasih tahu supaya Bapak Ibu tahu gitu bahwa ada ya dunia roh itu real. Walaupun kau nggak bisa melihat, tetapi mereka yang menguasai kehidupanmu, entah itu roh jahat, entah itu roh baik, bukan? Roh baik itu Roh Kudus, Roh Kasih, semuanya di bawah pemerintahan Roh Kudus. Roh Kasih, Roh Kemurahan Hati, Roh kelemah lembutan, Roh Kesabaran. Ada juga malaikat-malaikat Tuhan, itu roh-roh yang baik ya. Tadi saya mau kesaksian dikit Bu. Ya, boleh, Tadi boleh. baru saja waktu Bu Ciara berdoa supaya kita diberkati itu ya, doa-doa berkat tadi, Tuhan kasih lihat saya itu Tuhan menutup jalan iblis untuk menyerang kita. Itu kayak saya dikasih tahu ada di jalan itu dikasih tanda silang gitu loh. Jadi setan sudah nggak bisa masuk lagi. Jadi kita itu akan menerima berkat Tuhan. Gitu. Tadi saya sebetulnya nggak tahu Tuhan ini maksudnya apa, tapi setelah saya minta dikasih tahu Roh Kudus bilang begitu. Jadi tanda silang itu bukan buat kita tapi buat setan supaya dia nggak bisa masuk ke kita gitu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Ya kan, dunia roh itu ada kan? Dunia roh itu mempengaruhi kehidupanmu, mempengaruhi berkatmu, mempengaruhi kesehatanmu. Nah, sekarang Bapak Ibu tentukan pilihanmu mau ikut siapa gitu ya. Kalau ikut Tuhan 200%. Jangan setengah-setengah rugi. Engkau nggak dapet apa-apa, engkau malah dijajah sama si sebelah itu, si bolis. Saya sih nggak mau dijajah sama si bolis. Terima kasih banget kesaksiannya Ibu Esther, sangat memberkati kita semua. Ya, kalau mau ikut Tuhan, sungguh-sungguh ya, hatimu itu, pikiranmu itu, kesenanganmu itu harus ditundukkan. Sekali Yesus tetap Yesus, kata Kakak Vivi. Hore, puji Tuhan, haleluya. Nah, saya rasa Bapak Ibu semua sehat ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu ada yang mau ngasih kesaksian boleh? Ya, Ibu Vera mau ikut Tuhan sungguh luar biasa. Amin, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di live streaming ini bukan hanya jadi
umat Tuhan yang asal-asalan, tetapi semua yang ada di sini menjadi pasukan-pasukan Tuhan, tentara-tentara Tuhan yang dahsyat di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus tergenapi. Amin, amin, amin. Shalom, Kakak Thomas dari USA. Wah, jauh banget dari USA, berarti sekarang malam kali ya. Di sini di Jakarta pagi, ya pujian. Terima kasih Kakak Orlando. Di USA malam kayaknya ya sekarang. Oke, kita naikkan satu pujian ya. Pujian apa ya? Ada request. Kalau nggak ada, lagu favorit saya, Kemurahan-Mu. Ya kan, Tuhan Yesus baik kan? Ya, mari kita naikkan Kemurahan-Mu. Tuhan, lebih dari hidup, kemurahan, lebih dari hidup, maka lidahku sepuji Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, Tuhan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup. Puji Tuhan, haleluya, terima kasih ya. Waduh, Bapak Ibu, terima kasih untuk supportnya. Udah 113K. Puji Tuhan, terima kasih Kakak Orlando yang suka tap-tap layar, dan semua Bapak Ibu semua yang tap-tap layar, Ibu Evi, semuanya. Terima kasih Kakak Heni yang sudah bantu ngedoain, terima kasih. Memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh ya Bapak Ibu, besok kan saya keluar kota. Nggak janji ya, tapi mudah-mudahan harusnya bisa ya. Ya tapi saya nggak janji ya, besok itu di hotel saya belum tahu apakah internetnya baik ataukah karena kan saya kan satu kamar dengan suami, apakah suami saya akan terganggu dengan live saya yang pagi-pagi jam 4 pagi. Ya, tapi saya akan berusaha kalau misalnya saya bisa keluar ruangan, saya bisa cari internet di luar, saya akan tetap live ya. Doakan ya Bapak Ibu, saya akan tetap live. Ini adalah komitmen saya melayani Bapak Ibu, komitmen saya kepada Tuhan. Ya, tolong bantu doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau buka jalan sehingga besok pagi hamba-Mu masih bisa tetap live memberkati kekasih-kekasih-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.
Oh, puji Tuhan ya Ibu Vera ya. Pastor Andi Simon datang di kotanya di Ibu Vera di Bitung. Oh, kita berdoa untuk Pastor Andi Simon, diberkati pelayanannya Pastor Andi Simon, diberkati ditutup bungkus Pastor Andi Simon dan tim dengan kuasa darah Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna atas Pastor Andi Simon dan tim dalam nama Tuhan Yesus, dan kiranya Engkau mencurahkan kuasamu, mencurahkan urapanmu, kasih sayangmu atas kota Bitung. Kota Bitung dilawat oleh Tuhan, ada keselamatan, ada pertobatan, ada kebangunan rohani di kota Bitung. Dalam nama Tuhan Yesus, hambamu berdoa untuk setiap pembicara, setiap singer, setiap pemusik, setiap tim panitia yang menyelenggarakan acara ini, diberkati Tuhan, diberikan kesatuan hati dan perlindungan Tuhan atas mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan, pertobatan, kebangunan rohani atas kota Bitung. Kota Bitung diurapi Tuhan, darah Yesus tutup kota Bitung. Terima kasih Tuhan Yesus, hambamu mengucap syukur untuk pekerjaanmu yang dahsyat yang kau nyatakan lewat hambamu Pastor Andi Simon dan tim di kota Bitung. Haleluya, amin, 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 puji Tuhan. Ya, terima kasih Bu Vera untuk sudah mengingatkan kita, dan kita sudah sama-sama berdoa untuk pelayanannya Pastor Andi Simon dan tim, dan berdoa untuk kota Bitung, untuk keselamatan kota Bitung ya. Puji Tuhan, kita sesama umat Tuhan itu harus saling mendukung sebagai tubuh Kristus, karena goal kita. Oh, di kotanya Kakak Orlando ya. Oh, puji Tuhan, jam 4. Oh, Kakak Orlando juga di Bitung toh. Oh, ternyata banyak ya dari Bitung ya. Puji Tuhan ya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Oke, kalau gitu saya rasa sudah cukup ya Ibu Esther. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk dukungannya. Sampai jumpa, mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, amin, besok pagi ya, pukul 4 pagi. Amin, amin, amin. Ya, amin. Oke, kalau gitu shalom semuanya. Sampai jumpa besok. Dadah. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih semuanya.